membuka satu Tawarikh, kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-12, 1 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Saudara, saya ingin mengingatkan kembali, mumpung kita masih di bulan kedua dari tahun 2021, bahwa saya sangat percaya tahun ini seperti Tuhan pernah naruh di hati saya sejak awal tahun, akan menjadi tahun Isakar, tahun Benyamin, dan tahun Rut. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bercerita kepada Bapak Ibu di Zoom ini, yaitu mengenai tahun Benyamin, di mana Benyamin adalah seseorang yang dipenuhi dengan favor Tuhan. Kita ini sekarang ini butuh yang namanya favor, kemurahan dari Tuhan. Karena kekuatan saudara dan kekuatan saya, kita terbatas sekali. Kita butuh intervensi surga untuk campur tangan. Nah, hari ini saya ingin singkat membagikan mengenai Isakar, tapi saya tidak akan berbicara tentang Isakar secara banyak ya. Isakar itu salah satu dari 12 Bani Israel. Alkitab menceritakan bahwa suku Isakar itu mempunyai sebuah talenta yang istimewa, mempunyai sebuah karunia yang istimewa, yaitu bisa mengerti tentang waktu-waktu, kapan harus menanam, kapan harus mencabut, kapan harus invest, kapan harus menjual, kapan harus membeli. 11 suku Israel sangat bergantung banyak kepada suku ini, karena mereka ingin mengetahui pimpinan Tuhan, apa yang harus mereka lakukan pada kondisi-kondisi yang tertentu. Salah satu prestasi dari suku Isakar, mereka juga karena mengerti strategi-strategi dan pimpinan Tuhan, maka mereka juga tahu siapa pemimpin berikutnya yang bakal naik. Itu sebabnya ketika Deborah muncul, seorang pemimpin wanita, suku-suku yang lain menentang, saudara. Tetapi suku Isakar sangat mendukung. Kenapa? Karena mereka tahu betul Tuhan memang menginginkan Deborah untuk tampil sebagai pemimpin. Nah, ketika Daud diurapi Tuhan untuk menjadi seorang raja, dan ketika mulai desas-desus mengenai Daud dipilih menjadi raja, banyak pro dan kontra di antara 12 suku. Tetapi satu-satunya suku yang tanpa goyah dan yakin sekali mengenai pemilihan Tuhan atas Daud adalah suku Isakar. Saudara bayangkan kalau suku Isakar ini hidup pada zaman sekarang, pengurapannya ada pada zaman sekarang, yang saya percaya memang masih ada. Karena di Perjanjian Baru ada banyak sekali contoh-contoh mengenai praktek-praktek kemampuan atau karunia seperti yang dimiliki oleh orang-orang Isakar. Kita hari-hari ini sangat memerlukan talenta ini, Bapak Ibu. Salah satu contoh saya kasih sebuah cerita, tidak perlu kita baca. Di dalam Kejadian pasal 26 ketika Ishak ada di tanah yang kering, Alkitab menceritakan dia menabur di tanah kering. Dan dalam 1 tahun menghasilkan 100 kali lipat. Sebetulnya sangat impossible, tidak mungkin bisa menghasilkan panen 100 kali lipat di tanah yang secara manusia tidak ada hujan. Tanahnya kondisinya sangat sulit. Karena apa? Di Timur Tengah itu kalau kering, betul-betul tanahnya itu retak, pecah-pecah. Jadi tidak mungkin ditanami. Jangankan tanaman gandum.
Sedangkan kaktus yang terkenal bisa bertahan hidup di padang gurun pun belum tentu bisa tumbuh di tanah sekering itu. Nggak ada, Pak. Jadi intinya, kenapa Ishak bisa menabur di tanah yang kering, padahal semua orang sekelilingnya pasti tidak sepaham. Apalagi Ishak bukan seseorang yang punya pengalaman di bidang pertanian, karena bapaknya adalah seorang peternak. Tetapi kenapa Ishak bisa mempunyai ilham atau punya ide untuk menanam di tanah-tanah yang kering? Saya yakin karena Ishak mendapatkan yang namanya revelation atau pewahyuan dari Tuhan. Saudara, kita perlu sekali hari-hari ini hidup di zaman seperti ini di mana banyak hal yang kita hadapin itu semuanya serba tidak pasti. Yang tadinya bilang bahwa pekerjaan yang paling enak adalah pekerjaan travel. Sehingga akhir tahun 2019 makin banyak orang yang bergerak di bidang travel. Bahkan saya mengenal beberapa teman yang bertubi-tubi mereka mulai membuat hotel budget yang punya duit ya. Jadi mereka berpikir bahwa usaha ini adalah usaha yang prospek. Tapi ternyata di awal tahun 2020 ketika pandemik terjadi, seperti mimpi di siang bolong, bukan mimpi yang baik, tiba-tiba semua pekerjaan travel, semua pekerjaan perhotelan, semua pekerjaan turis seperti hancur, seperti terjun bebas. Nah, kita nggak bisa mengandalkan seperti itu. Bahkan kemampuan saudara dan saya yang kita merasa bahwa, oh, usaha paling enak bisnis ini. Bisnis yang paling enak seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Nggak bisa kita andalin semuanya. Nah, nanti saya ingin istilahnya menyampaikan sesuatu buat hamba-hamba Tuhan di sini ya. Bahwa saudara dan saya kalau kita ini menjadi hamba Tuhan, kita ini mendapatkan sebuah privilege atau hak istimewa. Seandainya kita mengerti dan mengenali bahwa panggilan dan pilihan yang Tuhan kasih buat saudara dan saya adalah istimewa. Nanti aja ya Bapak Ibu. Nah, saya mau cerita begini saudara. Jadi kemampuan Isakar ini adalah kemampuan untuk menangkap pewahyuan dari Tuhan. Nah, pewahyuan ini sangat kita perlukan karena apa? Kita tidak bisa mengandalkan tanah kita. Kita meramalkan cuaca meleset semua. Kita meramalkan kondisi ekonomi meleset juga. Bahkan kita memakai semua kekuatan, semua pengalaman, semua kemampuan kita ternyata berusaha untuk pakai itu meleset semua, melenceng semua, saudara. Nah, saudara, saya mau menunjukkan sebuah cerita di Kisah Para Rasul. Kalau saudara bisa buka, bagaimana kita bisa melihat kalau kita itu bergerak bukan dengan revelation, bukan dengan pewahyuan dari Tuhan. Kita akan lihat dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal 27. Saya tidak akan membaca semua ayat karena ceritanya cukup panjang, tetapi pasti Bapak Ibu juga udah banyak yang tahu cerita ini. Paulus akan dibawa ke Roma, Bapak Ibu. Jadi tujuan kapal ini nanti berlayarnya adalah ke Italia, ke Roma, karena Paulus harus menghadapi persidangan. Oke ya. Kemudian bersama dengan sekitar 257 orang di dalam satu kapal, mereka berangkat dari sebuah daerah yang namanya Adramitium. Oke ya, Adramitium. Kemudian saya mau ajak Bapak Ibu melihat ayat 10. Saya mengajak Bapak Ibu melihat ayat 10. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Jadi di sini pasal 27 ayat 10, Paulus mendapatkan sebuah message, sebuah pesan dari Tuhan. Paulus mendapatkan sebuah pewahyuan dari Tuhan. Paulus tuh bilang, hati-hati saudara,
Karena pelayaran kita ini akan menghadapi sebuah bahaya. Jadi Paulus menyampaikan sebuah pewahyuan yang dia dapat dari Tuhan. Kemudian di ayat 11, kita lihat ya. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara, jelas kita baca di sini, perwira itu lebih percaya kepada jurumudi kapal dong. Kenapa? Karena jurumudi kapal kan lebih pengalaman, lebih ngerti tentang cuaca. Nah, Paulus kan bukan seorang yang berpengalaman di kelautan. Bagaimana dia bisa nyelonong ngomong bahwa kita akan menghadapi bahaya? Makanya mereka secara normal logikanya lebih percaya kepada jurumudi yang notabene sudah lebih expert soal cuaca, soal kondisi kapal. Makanya jurumudi itu dan kapten berbicara kepada semua penumpang, jangan takut, kita akan baik-baik saja. Itu singkat ceritanya. Lihat Bapak Ibu. Jadi lihat, ketika Paulus mendapatkan revelation atau pewahyuan, seringkali kita itu lebih gampang percaya kepada orang yang lebih pengalaman. Misalnya nih, soal pekerjaan. Kita pasti akan lebih percaya kepada orang-orang yang lebih mahir dan sudah pengalaman di bisnis. Daripada ketika Tuhan menyampaikan sesuatu, kita nggak yakin. Nah, ini yang saya maksud dengan mereka tidak menerima pewahyuan yang Tuhan berikan lewat Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, dengarkan baik-baik. Seringkali masalah itu banyak terjadi dalam kehidupan kita, dan kita berpikir bahwa itu adalah sebuah peperangan rohani. Ketika kita punya masalah, kita pikir setan lagi menyerang kita. Setan lagi mengusik sesuatu dalam hidup kita. Padahal belum tentu. Kita menghadapi masalah karena kita sendiri yang melakukan kesalahan. Karena kita kekurangan hikmat dari Tuhan. Ketika seseorang menikah, lalu kemudian pernikahannya tidak berjalan dengan bagus, mereka mulai menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya suami atau istri seperti ini. Padahal kondisi seperti itu terjadi ya karena pilihan sendiri, gitu kan? Karena pertimbangan-pertimbangan sendiri. Dan itu yang sering terjadi. Tahun 2020 ketika pandemik mulai terjadi, berapa banyak anak Tuhan meninggalkan Tuhan Bapak Ibu, dan mereka kecewa sama Tuhan. Mereka bilang Tuhan jahat, mereka bilang Tuhan tidak sayang sama saya. Padahal kalau kita jujur mempertanyakan kepada mereka, selama ini mereka kemana sama Tuhan? Sungguh-sungguh sama Tuhan juga enggak, cari Tuhan juga enggak, tapi ketika ada masalah, yang disalahkan adalah Tuhan. Nah, itu enggak adil ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya, Paulus kasih tahu mereka, jangan meneruskan perjalanan ini, karena bakal ada bahaya. Nah, singkatnya mereka meneruskan perjalanan itu dan sungguh ada badai besar terjadi dan kapal itu terhantam oleh badai yang menyebabkan bukan hanya terombang-ambing selama berminggu-minggu, tetapi sampai kapal itu pecah. Kapal itu pecah, semua muatannya hancur, semua muatan dan kapal itu berkeping-keping hancur di tengah laut. Mari kita lihat ayat 21. Saya ajak Bapak Ibu, langsung kita melompat ke ayat 21 Bapak Ibu ya. Kita lihat, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena terombang-ambing oleh gelombang badai. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, saudara, ini yang saya bilang, seringkali masalah itu terjadi bukan karena Tuhan yang kasih masalah, tetapi karena kita sendiri yang kurang hikmat, kita yang kurang meminta pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Kita yang tidak bergerak dengan revelation atau pewahyuan dari Tuhan. Tetapi ini lihat, ayat yang ke-22, Paulus lagi-lagi mendapatkan revelation dua dari Tuhan. Jadi revelation yang pertama, pewahyuan yang pertama, Paulus bilang jangan teruskan pelayaran, karena pelayaran ini akan menghadapi bahaya. Itu ya. Terus kemudian ayat 22,
Paulus dapat lagi nih pewahyuan yang kedua dari Tuhan. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi Paulus menyampaikan sebuah pewahyuan yang kedua. Kalian tidak usah patah semangat. Kalian tidak usah sampai putus asa. Memang kapal ini akan hancur. Tapi Tuhan katakan kalian semua akan selamat. Kita lihat ayat 23. Nih pewahyuan yang didapat Paulus. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Jadi tugas Paulus belum selesai, harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi intinya Tuhan memberikan pewahyuan yang kedua kali, yaitu Paulus itu bilang kita akan selamat. Amin. Jadi kita ini akan selamat, kemudian kapal ini saja yang habis. Nah, saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu, ketika kapal kita ngalamin badai, seringkali kita itu pakai kekuatan pikiran kita untuk mempertanyakan begini, Tuhan kenapa? Salahku di mana? Kenapa engkau membuka pintu buat orang lain? Tapi kenapa engkau tidak buka pintu untuk saya? Kenapa engkau membiarkan saya dalam kondisi ini? Saya tidak pernah merencanakan ini. Tapi kenapa engkau membawa saya seperti ini? Saudara, kita lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita lihat ayat Kisah Para Rasul ayat pasal 28. Ini inti dari pesan khotbah yang saya mau sampaikan sama Bapak Ibu malam ini. Kisah Rasul pasal 28 ayat 1. Lihat Bapak Ibu. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Mereka tidak mengikuti pewahyuan Tuhan, kapal hancur, tapi Tuhan bilang, nggak usah takut, kamu tidak akan mati. Mereka terdampar ke sebuah pulau yang namanya baru tahu ketika mereka sampai. Jadi mereka sebelumnya tidak pernah tahu nama pulau ini. Kenapa mereka tidak pernah tahu? Karena pulau ini sangat kecil. Sangat kecil. Bapak Ibu, kalau Anda bawa Alkitab, coba Bapak Ibu lihat, di Alkitab Saudara, di bagian belakang itu ada peta. Saya ajak Bapak Ibu lihat. Coba kita cari bagian peta mengenai peta perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Ada nggak Bapak Ibu? Di Alkitab saya ada. Perjalanan Rasul Paulus yang ketiga. Nah, Bapak Ibu bisa lihat itu gambar peta. Udah ya, udah dapat. Kalau Bapak Ibu lihat, tujuan Rasul Paulus adalah ke Roma. Jadi ke Roma ini yang di atas. Roma ini di atas. Saya coba lihatkan di layar saya. Ini Roma. Nah, Rasul Paulus berangkat dari sini. Ya, dari sini tujuannya ke sini. Oke. Dari sini ke sini. Nah, karena badai yang besar, mereka terdampar ke sini. Jadi ini muter dulu ke sini. Lihat.
muter dulu ke sini. Harusnya ke sini, dari sini ke sini, tapi karena badai mereka muter, seperti bentuk L. Ini tidak main-main Bapak Ibu, muter jauh. Bapak Ibu bisa temukan Malta di peta-peta saudara? Bisa ya? Iya, mantap, terima kasih. Yang saya mau kasih tahu begini. Ini di Jakarta. Ini keajaiban kasih Tuhan buat anak-anaknya. Seringkali kita dalam mengambil sebuah keputusan apapun, dalam bisnis, di dalam keputusan mengenai penggembalaan, dalam keputusan memilih jurusan untuk anak-anak, dalam keputusan memilih sekolah, dalam keputusan untuk memilih investasi. Seringkali kita mengambil keputusan bukan karena revelation dari Tuhan. Apa akibatnya? Kita bisa melihat kalau kita berjalan tanpa revelation dari Tuhan, seperti yang dialami oleh perahu yang ditumpangi oleh Rasul Paulus, kita akan masuk ke dalam berbagai kesukaran. Nah, ketika kita masuk dalam berbagai kesukaran, kita sering berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak care sama kita. Padahal masalahnya bukan karena tidak care, tapi karena saudara dan saya tidak berjalan menurut pengaturan dan pimpinan Tuhan. Nah, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Keadaan ke depan itu tidak mudah. Kita memulai sejak pandemik ini masih terus mengalami perjuangan. Kita butuh sekali untuk mengejar Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga setiap langkah kita boleh menerima pimpinan. Kita boleh menerima hikmat dari Tuhan. Supaya kita beroleh kekuatan dan tuntunan. Apa yang harus kita lakukan. Karena waktunya telah tiba, berapa banyak kita tidak bisa lagi mengandalkan tanah yang kita selama ini kelola. Selama ini tanahnya dikelola baik-baik saja, menghasilkan luar biasa. Tetapi hari-hari ini, saudara sudah tidak bisa memperkirakan itu. Tadinya mikirkan bidang turisme itu bidang yang berprospek, ternyata juga enggak. Tadinya memikirkan bidang makanan mungkin juga berprospek, ternyata juga sama. Jadi kita tidak bisa mengandalkan lagi pada hikmat kita, pada kekuatan kita, pada pengalaman kita. Kita butuh berjalan dengan pewahyuan dari Tuhan. Tetapi saya mau katakan, kalaupun ada di antara saudara yang pernah mengambil keputusan yang salah di masa yang lalu, yang membawa akibat, dan akibatnya belum selesai sampai hari ini. Nah, ini yang saya mau pesankan buat saudara. Kalau saudara sekarang sedang menghadapi sesuatu, di mana saudara mungkin karena sebuah keputusan yang salah di masa lalu, sehingga saudara harus menghadapi kondisi yang tidak mudah, saudara berada di dalam tengah keadaan di mana saudara itu bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku tidak memperencanakan ini, aku tidak menginginkan ini, Tuhan. Kenapa, Tuhan? Aku seperti berputar-putar, sampai kapan ini selesai? Nah, saudara, maka pesan ini adalah untuk Bapak Ibu semuanya. Dengarkan Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu tadi melihat peta. Kenapa? Bapak Ibu bisa melihat Malta itu sangat kecil. Malta itu saking kecilnya. Bahkan mereka pun tidak tahu nama pulau itu sampai mereka terdampar di sana. Jadi kalau mereka tidak pernah terdampar di sana, mereka tidak pernah tahu yang namanya Malta. Terlalu kecil. Bahkan sampai tidak pernah masuk di dalam jalur perencanaan atau jalur perjalanan Rasul Paulus. Jadi bahasanya itu dari jadwal liburannya atau jadwal perjalanan, itinerary-nya, Malta itu terlalu kecil, terlalu tidak terkenal, terlalu tidak menarik, sehingga tidak pernah masuk di dalam jalur perjalanan, tidak pernah masuk di dalam itinerary. Itu kalau bahasanya orang yang travel itu tidak pernah masuk di dalam itinerary. Tapi Bapak Ibu dengarkan baik-baik, ini yang saya mau bilang. Ini yang Tuhan ajaib katakan. Terlalu kecil untuk dimasukkan di dalam Alkitab.
terlalu kecil untuk dimasukkan di dalam petanya Alkitab. Tetapi kenapa bisa masuk ke dalam petanya Alkitab? Kenapa nama Malta bisa masuk di dalam Alkitab? Satu-satunya alasan kenapa nama Malta masuk di dalam Alkitab adalah karena sebuah badai menghantam kapal. Dan alasan kenapa badai itu menghantam kapal yang ditumpangi oleh Rasul Paulus, sederhana alasannya, karena orang-orang yang ada di atas kapal melakukan sebuah kesalahan, yaitu tidak mengikuti pimpinan dari Tuhan. Saya ulangin, kenapa Malta yang begitu kecil masuk di dalam Alkitab? Cuman satu alasannya, karena cerita sebuah badai menghantam kapal. Kenapa sebuah badai menghantam kapal? Sederhana, karena orang-orang yang di atas kapal melakukan kesalahan. Tidakkah bisa juga terjadi, Bapak Ibu, bahwa tempat atau keadaan yang saudara dan saya hadapin hari ini, yang sebetulnya tidak pernah masuk di dalam jalur dan jadwal, tidak pernah masuk di dalam perencanaan, tetapi akan muncul menjadi sebuah keajaiban, karena sesuatu yang kita sebut sebagai sebuah kesalahan. Dengan kata lain, Malta itu masuk di Alkitab karena ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang di atas kapal. Tidakkah Bapak Ibu juga bisa percaya bahwa kesalahan yang kita buat pun Tuhan bisa mengubahnya menjadi sebuah keajaiban. Tuhan bisa membuatnya menjadi sebuah mujizat. Amin. Kalau saudara pernah melakukan kesalahan yang berdampak sampai hari ini, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Dengarkan, arti nama Malta adalah tempat pengungsian. Malta bukan kok tempat yang menarik. Malta bukan tempat yang direncanakan. Malta tidak pernah diharapkan oleh mereka. Malta adalah gambaran tempat yang asing. Malta adalah tempat yang tidak kita suka. Malta adalah tempat yang tidak kita pingin. Malta adalah tempat yang di luar perencanaan kita. Malta adalah tempat yang di luar dari harapan kita. Jadi, saya cuma bilang begini, mungkin saudara hari ini sedang ada di dalam suasana atau situasi di mana saudara tidak ngarepin. Saudara tidak pernah ngerencanain ada di dalam kondisi ini. Saudara tidak pernah minta kondisi ini. Saudara tidak pernah menginginkan kondisi ini. Tetapi Tuhan mengizinkan kondisi itu terjadi. Itu adalah Malta, saudara. Dengarkan baik-baik. Tidakkah bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, bahwa Tuhan akan membuat Malta saudara menjadi sebuah keajaiban, walaupun saudara telah membuat itu karena sebuah kesalahan. Amin, Bapak Ibu. Jadi dengarkan baik-baik. Sekalipun kita pernah salah, karena kita tidak mengikuti revelation atau pewahyuan Tuhan, tetapi Tuhan bisa mengubah Malta saudara menjadi mujizat yang Tuhan taruh di Alkitab. Amin, saudara. Tuhan bisa membuatnya menjadi sebuah keajaiban. Mungkin hari ini kondisi saudara-saudara bilang, aku tidak mengharapkan ini. Ini tidak ada di perencanaan saya. Saya tidak merencanakan untuk seperti ini. Semua meleset, semua dari rencana saya. Berapa banyak karena pandemi, banyak mimpi kita hancur. Banyak perencanaan kita berantakan. Dan saudara sekarang terlempar di sebuah kondisi yang saudara tidak pernah mimpikan ada di kondisi ini. Saudara tidak suka, saudara tidak ingin. Ini tempat yang asing, ini tempat yang tidak ingin saudara kunjungi. Tetapi saudara terpaksa terlempar di kondisi seperti ini. Entah itu karena kesalahan atau apapun, karena sebuah badai menghantam saudara. Dengarkan baik-baik, Tuhan bisa mengubahnya. Mengubah keadaan yang tidak saudara inginkan. Itu melahirkan sebuah keajaiban yang dahsyat dengan cara yang luar biasa buat kita semua. Amin, Bapak Ibu. Saya mau sharing singkat, Bapak Ibu. Nah, ini saya mau ngomong sama hamba-hamba Tuhan ya. Saya waktu terkunci di Australia ini, terus terang Bapak Ibu, anak saya yang nomor 1 itu punya mimpi untuk sekolah kedokteran. Nah Bapak Ibu, sekolah kedokteran di Australia beda sekali dengan di Indonesia. Di Australia, yang bisa ngelamar untuk masuk sekolah kedokteran itu ada minimal nilai. Nah,
Kalau dia dari lulusan tahun 12, year 12, maka mereka meminta yang mendaftar untuk sekolah kedokteran itu minimal nilainya 99. Bapak Ibu, saya pernah melihat bagaimana cara mendapatkan nilai 99. Percayalah, itu kalau bahasa Inggrisnya mudiar tenanan Bapak Ibu. Wangele gak karu-karuan. Ampun. 99 Bapak Ibu, itu rambut sombrodol tenanan. 99. Jadi kalau saya melihat teman-teman, anak teman-teman saya di Surabaya masuk sekolah kedokteran, gampang banget nilai nih, nilai dulu di SMA yo biasa yo masuk KB sekolah kedokteran. Nah, di sini harus 99. Terus kita di sini kalau sekolah kedokteran di Indonesia saya tanya sekitar 6 sampai 7 tahun lulus, lalu apa itu namanya mereka intensif itu apa ya, kayak magang itu ya, mereka 1 tahun sampai 2 tahun kan, kira-kira seperti itu. Kemudian mereka langsung dapat SIP, surat izin praktek. Di sini enggak. Jadi setelah 7 tahun mereka masih harus magang sekitar 2 tahun. Jadi 9 tahun. Setelah magang 2 tahun, mereka masih harus masuk sekolah. Nah, itu tinggal milih mau sekolah dokter umum atau sekolah dokter spesialis. Jadi di sini itu dokter umumnya enggak kayak, sorry ya Bapak Ibu kalau ada yang dokter, maaf. Sekolah dokter umumnya di sini beda sama Indo. Jadi setelah lulus 7 tahun plus magang 2 tahun, masih harus melanjutkan sekolah dokter lagi, tinggal milih. Kalau masuk sekolah dokter umum yang namanya bahasa Inggrisnya GP, General Practitioner, maka mereka harus melanjutkan 4 tahun lagi sampai 5 tahun. Jadi 9 tambah 4, 13 tahun itu lulus jadi dokter umum. Jadi jelas dokter umumnya beda sama dokter umum di Indo, Bapak Ibu. Kalau mereka nggak mau langsung nggak mau ke dokter umum, mereka bisa milih ke dokter spesialis. Tapi kalau dokter spesialis, mereka harus sekolah 8 tahun. Jadi tadi 7 tambah 2 tambah 8, Bapak Ibu. 8 tambah piro tadi 9, jadi berapa? 17 tahun sekolah tok Bapak Ibu. Sampai saya tuh ngomong be anak saya gini, aduh nak, Tuhan Yesus lak dateng kamu sekolah terus, gak mari-mari nak, wes cari osing, gak usah suwe-suwe, gak usah yang susah-susah. Nah Bapak Ibu bayangkan, ini saya nggak ngomong soal spesialis saudara ya, saya ngomong soal dokter umum. Dokter umum di sini jadi setelah 7 tahun tadi, plus 2 tahun 9 tahun, tambah 4 tahun lagi sekitar 13 tahun total, baru jadi dokter umum atau GP. Nah ternyata kalau dia jadi GP itu kurang pinter, istilahnya pasien itu tidak senang, cara ngomongnya GP itu misalnya ketus, atau cara ngomongnya GP itu, dok saya ini sebetulnya sakit apa? Oh enggak sakit apa-apa, gitu kan. Terus tapi kalau ada GP itu yang pinter ngomong, pasien itu suka, maka GP itu laris. Tapi kalau GP yang ngomongnya pokoknya jedek, nggak terlalu banyak penjelasan gitu, banyak pasien tuh nggak suka. Nah kalau GP yang kayak gini, Bapak Ibu dokter kayak gini nggak laku. Nah kalau nggak laku, mereka tetap hidup karena mereka tetap digaji sama pemerintah. Mungkin Bapak Ibu merasa gajinya gede, yaitu $4.000. $4.000 itu 40 juta. 40 juta Bapak Ibu. Itu kalau mereka tidak laku, mereka tetap dapat gaji dari pemerintah 40 juta. Nah Bapak Ibu, jadi dengan kata lain, habis sekolah GP itu masih persaingan ketat untuk mendapatkan konsumen, bahasanya itu, untuk mendapatkan pasien. Bapak Ibu dengan 4.000 di sini enggak cukup, apalagi kalau punya anak, enggak cukup Bapak Ibu. Jadi jangan lihat nominal 40 juta, tapi kalau sama punya anak itu enggak cukup. Nah kemudian akhirnya apa? Saya tuh ngomong, terus nanti kalau jadi dentis,
kesulitannya itu begini, begini, begini. Kalau jadi dokter gigi itu kesulitannya begini, begini. Kalau jadi dokter ini begini, begini. Kalau jadi ini begini, begini. Aduh, Bapak Ibu, ketika saya tuh diskusi sama seseorang mengenai jadi ini kok susah semua ya di sini tuh kok persaingannya tinggi sekali, nilainya harus besar, harus tinggi, belum lagi kuotanya untuk kayak kayak pegawai pegawai apa ya, kayak pegawai negeri gitu ya Bapak Ibu. Sekali pembukaan ujian cuman membuka kursi untuk 5 orang. Nah, Bapak Ibu, orang sekian juta, misalnya orang sekian ratus ribu sing daftar jadi dokter, sing diterima mek 5 lah ya setengah mati gitu loh. Nah, tiwas kita ini sudah perjalanan jauh ndak masuk-masuk. Di sini tuh ada banyak orang Bapak Ibu sampai ngambil ujian kedokteran itu sampai 6 kali nggak gol-gol, Bapak Ibu bayangin. Kenapa? Karena harus ujiannya nilainya tinggi, harus interviewnya bagus dan sebagainya. Aduh, setengah mati Bapak Ibu. Terus saya mendengar cerita nanti kalau jadi ini kesulitannya begini, kalau jadi ini kesulitannya begini. Orang bilang kerja di Australia enak, ya enak, tapi Bapak Ibu juga harus tahu mereka pendidikannya ya enggak gampang. Jadi enggak kayak Indo, kita tuh gampang. Kalau di sini enggak. Misalnya saudara mau buka depot itu di Indo garasi mbok sulap jadi depot boleh. Kalau di sini enggak boleh Bapak Ibu. Kalau Anda membuka depot, Anda harus punya ijazah perdepotan. Jadi Anda harus punya ijazah perdepotan dan enggak bisa garasi saudara buka terus dirubah jadi depot tuh enggak boleh. Jadi Anda punya syarat depotnya itu harus seperti apa dan Anda harus punya izin semuanya. Izin dapurnya itu ada. Izin dapur lain dengan izin depot. Jadi sudah ada izin depot, izin dapur, bayangin. Gaib dan kayak apa. Jadi susahnya setengah mati. Bapak Ibu tahu saya ngobrol sama beberapa orang teman. Saya kaget. Mereka saya tanya gini. Saya tanya, Bu, Pak, menurut Bapak sama Ibu kalau gitu, pekerjaan apa ya yang paling enak di Australia ini? Nah, saya tanya gitu Bapak Ibu, saya kan pengen langsung poe gitu kan. Pekerjaan apa yang paling enak di Australia ini? Bapak Ibu tahu nggak jawabannya mereka? Jawabannya mereka itu gini, tidak ada yang lebih enak dari pekerjaan menjadi seorang hamba Tuhan. Hah? Kok bisa? Saya bilang gitu Bapak Ibu. Kok bisa jadi hamba Tuhan? Kok bukan jadi dokter, jadi apa? Kok bisa pekerjaannya jadi hamba Tuhan? Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Ini jawaban yang dia bilang dan itu betul-betul menyadarkan saya tuh gini. Guru tahu nggak? Kita ini kalau jadi hamba Tuhan, kita itu kalau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita itu mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Hak istimewa apa, Bu Ruth? Ibu Ruth tahu nggak? Hak istimewa gimana saya tanya? Ibu Ruth tahu nggak? Kalau kita sungguh-sungguh dengan tulus melayani Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Sorry Bapak Ibu, ini yang dia bilang. Seorang hamba Tuhan, karena dia melayani Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mau berhutang. Entah bagaimana caranya, Tuhan itu selalu akan buka cara untuk ngopeni anaknya, untuk kasih makan dan pelihara anaknya. Bapak Ibu harus tahu, hamba Tuhan di Australia beda sama Indonesia. Hamba Tuhan di Australia itu jemaatnya, jumlahnya paling banyak 50. Apalagi jemaat Indonesia. 30, 40, 50 itu sudah bagus. Dan di Australia tidak banyak persekutuan doa seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia saya diundang PD ke PD itu banyak. Di sini tidak ada. Tapi dengarkan Bapak Ibu, saya itu punya kesaksian yang luar biasa. Saya menempati rumah yang saya tinggalin ini, itu dipinjamin seseorang yang jauh di luar sana. Tiba-tiba mendapatkan pesan dari Tuhan untuk meminjamkan rumahnya kepada saya. Dan pada waktu dipinjamkan rumahnya ke saya, Bapak Ibu tahu, mereka memperlengkapi rumah ini dengan fasilitas yang tidak main-main. Sampai fasilitas seperti apa? Bapak Ibu tahu fasilitas yang terbaru yang mereka sediakan buat kami. Mereka membelikan sebuah televisi. Ukurannya 100 inch.
Bapak Ibu kalau mau tahu televisi ukuran 100 in itu lebih tinggi dari saya. Dan saudara tahu 100 in beratnya 110 kilo televisinya. Jadi di rumah ini sebetulnya seperti ada bioskop XX1, Cinema XX1. Yang punya rumah sampai memperlengkapi dengan televisi 100 in. Itu kalau dipakai buat Zoom, kelihatan semua. Yang ketiduran langsung kelihatan. Yang jerawat-jerawat nggak bisa disembunyikan. Bogang-bogang ketok kabeh. Itu kalau pakai Zoom, aku cuma pengen tahu. Saya belum nyoba kalau pakai Zoom. Tapi suatu saat saya mau pengen nyoba Zoom pakai televisi 100 inch, Bapak Ibu. Tenanan aku tuh pengen tahu. Itu bukan televisi, itu menurut saya bioskop, Bapak Ibu. Gila banget. Terus kemudian rumah ini diperlengkapi dengan jacuzzi. Sampai anak saya itu bilang begini, aduh ma, kita nih kok kayak tinggal di hotel berbintang. Rumahnya diperlengkapi dengan sebuah lemari es. Lemari es ini lemari es smart, lemari es pintar. Kenapa saya bilang gitu? Karena lemari esnya bisa mainin YouTube, bisa Instagraman di lemari es, bisa YouTubean di lemari es, bisa WA-an di lemari es, bisa masang TV di lemari es, bisa video di lemari es. Di bagian mananya, Bu? Jadi lemari esnya itu uh, empat, ada pintu atas, yang pintu sebelah kanannya itu ada layarnya. Jelas sekali. Bisa buat YouTube, bisa buat Facebook, bisa buat Instagram, bisa buat browsing Google. Terus teman saya bilang begini, Ibu Ruth lihat, bagaimana Tuhan memelihara ibu luar biasa. Sedangkan ibu bisa menikmati televisi 100 inch. Sedangkan dokter tidak punya televisi 100 inch. Dan mereka bilang begini, bayangkan Ibu, dokter tuh kerja, dia kerja di tempatnya dokter Bapak Ibu. Jadi teman saya yang cerita ini kerja di tempatnya dokter. Jadi saya dapat info banyak mengenai dunia dokter tuh seperti apa. Dia bilang, Ibu Ruth tahu nggak? Saya melihat wajah dokter-dokter di tempat saya tuh kasihan Bu. Wajahnya itu kayak orang nggak punya kehidupan, kayak orang itu nggak pernah having fun, kayak orang itu nggak pernah refreshing, ngejar duit. Ada dokter yang baru punya anak, aduh Bu, sampai kayak ngejar setoran, berangkat itu gak sempet makan, pulang-pulang itu wis muka wis gini kabeh. Loh kenapa ngejar duit? Karena apa? Karena baru punya anak. Makanya Bu, kayak dia tuh loh, lihaten, Ibu Ruth hamba Tuhan, nggak punya kualifikasi dokter, nggak punya sertifikat dokter, tetapi karena kita tuh melayani Tuhan, Ibu Ruth, tahu nggak kalau kita tuh sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita tuh seperti sorry tuh saya Bapak Ibu, kayak Tuhan itu memiutangi Tuhan, tapi bukan karena Tuhan utang enggak, tapi karena Tuhan tuh memang enggak mau enggak ngasih hadiah itu enggak mau. Jadi kalau Bapak Ibu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya cuma mau kasih tahu. Banyak orang tanya sama saya, Bu Ruth, bidang pekerjaan apa yang paling enak? Toko, restoran, sekarang ini bidang pekerjaan apa yang paling enak? Saya bingung jawabnya. Saya mau jawab gini sungkan. Tapi menurut saya memang benar Bapak Ibu, bidang pekerjaan sekarang yang paling enak. Kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, engkau mendapatkan akses istimewa, sehingga apa? Tuhan itu tidak mungkin anak itu tidak dipelihara. Tuhan itu tidak mungkin anak itu sampai harus meminta-minta. Dengarkan Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan. Anda dan saya adalah orang-orang yang dikasih hak istimewa oleh Tuhan. Karena itu layani Tuhan dengan tulus. Layani Tuhan dengan kemurnian hati. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan jujur. Tidak usah ngejar setoran. Saya tahu bagaimana saya pernah ditegur Tuhan ngejar setoran. Saya Bapak Ibu di Australia tidak bisa ngejar setoran. Ngejar setoran dari mana? Undangan khotbah ya jarang. Karena apa? Karena semua kena COVID. Tetapi saya bisa menyaksikan sama Bapak Ibu apa yang Tuhan lakukan pada keluarga kami di Australia. Tuhan memelihara jauh lebih berlimpah-limpah daripada waktu kami di Indonesia, Bapak Ibu. Saya tuh cuma menyadarin bahwa kita nih kalau hidup sungguh-sungguh mengejar Tuhan, kita tidak akan pernah kekurangan, kita tidak akan pernah rugi. Maaf kalau mungkin yang bukan hamba Tuhan, tapi maksudnya bukan pendeta, saya dalam arti gini, kalaupun Bapak Ibu bukan pendeta, dengarkan baik-baik. Pendeta itu cuma title, cuma status aja.
Tapi kalau saudara sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan dengan ketulusan, dengan kesungguhan hati, dengarkan. Kita tuh sedang memiutangi Tuhan. Tuhan tidak butuh kita. Tuhan tidak pakai, misalnya tidak ada kita, dia bisa pakai batu untuk berbicara. Tetapi Tuhan itu punya karakter. Kalau kita itu melayani dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu tidak bisa kalau tidak ngasih reward, tidak bisa kalau tidak ngasih hadiah. Karena itu malam ini akhir dari khotbah saya, hidup kejar Tuhan sungguh-sungguh. Setiap langkah, biar kita belajar melangkah mengikuti revelation, pimpinan dan pewahyuan dari Tuhan. Tetapi sekalipun kita tidak mendengar dan kita telah melakukan kesalahan, jangan terus hidup dalam penyesalan. Kalau hari ini akibat kesalahan itu banyak masalah yang terus masih seperti lingkaran setan belum selesai. Bapak Ibu jangan putus asa, jangan terus-menerus menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan siapapun, karena saya tetap percaya di tempat yang tidak kita inginkan, di keadaan yang tidak kita rencanakan, di keadaan yang di luar perencanaan dan di luar impian kita, Tuhan mengubah Malta menjadi keajaiban. Tuhan mengubahnya masuk menjadi kota island yang ditaruh di dalam Alkitab. Tidak ada yang mustahil bahwa keadaan saudara sekarang Malta saudara yang saudara tidak inginkan, saudara tidak berharap untuk ada di Malta. Itu pun akan Tuhan rubah menjadi sesuatu yang berarti, yang menjadi keajaiban yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Tuhan memberkati.